Halo Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program Bincang Energi, siaran terkini. Program yang bikin kamu up to date dengan berita terbaru seputar energi. Saya, Hisain, akan membawa berita yang menarik dan aktual dalam episode ke-86 kali ini. Berita pertama, berikut informasi terbaru dari sektor energi global, di mana dunia kini tengah menghadapi ancaman krisis pasokan energi setelah distribusi LNG dilaporkan mengalami penurunan signifikan hingga 20%. Pasar energi global kini berada di titik paling rawan dalam beberapa tahun terakhir. Badan Energi Internasional atau IEA memperingatkan pasokan gas alam cair atau LNG dunia anjlok hingga hampir 20%. Akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur aktivitas vital Selat Hormuz, yakni jalur yang biasanya dilalui 1/5 perdagangan energi global. Dampaknya mulai terasa di berbagai kawasan, mulai dari harga lonjakan energi yang tinggi, ganggunya rantai pasok, hingga ancaman krisis pasokan di negara-negara importir utama seperti Asia dan Eropa. Bahkan, setiap 1 bulan gangguan pengiriman LNG melalui Selat Hormuz diperkirakan menghilangkan sekitar 10 miliar meter kubik pasokan gas di dunia. Situasi ini semakin mengkhawatirkan setelah Qatar dan Uni Emirat Arab, di mana dua pemasok LNG terbesar dunia, mengalami penurunan ekspor signifikan akibat gangguan produksi dan distribusi. IEA memperingatkan dan memperkirakan kehilangan kumulatif pasokan LNG global bisa mencapai 120 miliar meter kubik sepanjang 2026 hingga 2030. Sekaligus menunda pemulihan pasar energi dunia setidaknya 2 tahun ke depan. Harga minyak Brent bahkan sempat menembus angka $107 AS per barrel. Sementara harga LNG Asia melonjak mendekati level tertinggi sejak 2023. Di tengah tekanan tersebut, banyak negara mulai menerapkan langkah-langkah penghematan energi dan pengalihan bahan bakar demi menjaga stabilitas domestik, menandakan bahwa dunia benar-benar sedang memasuki fase krisis energi yang tidak bisa dianggap remeh. Berita kedua, berita selanjutnya mengulas langkah kolaboratif di sektor energi terbarukan, di mana PLN IP Service bersama dengan TMI resmi menggandeng pengembangan PLTS untuk mempercepat transisi energi nasional yang berkelanjutan. Kolaborasi antara PLN IP Service dan TMI menjadi salah satu langkah nyata dalam mempercepat transisi energi nasional melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Inisiatif ini mewujudkan bahwa energi masa depan bukan lagi sekedar konsep, tetapi sudah mulai diwujudkan secara konkret melalui proyek yang mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan yang berkelanjutan. Kerjasama ini juga diposisikan sebagai upaya strategis untuk mempercepat bauran energi nasional sekaligus menekan emisi karbon di sektor ketenaga listrikan. Lebih dari sekedar proyek teknis, sinergi ini menjadi bagian dari akselerasi transformasi energi yang menuntut inovasi dan kolaborasi lintas industri. PLTS yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi utama energi masa depan, seiring meningkatnya efisiensi tenaga surya dan semakin kompetitifnya biaya pengembangan. Kolaborasi ini harapannya juga mempertegas arah transisi energi Indonesia menuju sistem kelistrikan yang rendah emisi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung target jangka panjang net zero emission. Berita ketiga. Sebagai penutup, berita ketiga menyoroti keputusan Uni Emirat Arab yang resmi keluar dari OPEC dan OPEC Plus mulai 1 Mei 2026. Hal ini adalah sebuah langkah yang dinilai berpotensi memicu gejolak pasar minyak global, sekaligus mempengaruhi arah kebijakan energi berbagai negara, termasuk Indonesia. Keputusan Uni Emirat Arab yang resmi keluar dari OPEC dan OPEC Plus mulai 1 Mei 2026 langsung mengguncang perhatian pasar energi global. Langkah ini dinilai bukan sekedar perubahan keanggotaan organisasi, tetapi juga sinyal bahwa dinamika geopolitik dan strategi energi dunia sedang mengalami pergeseran besar. Uni Emirat Arab yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen minyak utama di Timur Tengah, tercatat memiliki kapasitas produksi lebih dari 4 juta barel per hari. Sehingga keluarnya negara tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan arah harga minyak dunia.
Tidak sedikit analisis yang memprediksi volatilitas harga minyak akan semakin tinggi, terutama di tengah kondisi pasar global yang masih dibayangi ketidakpastian ekonomi dan konflik geopolitik. Keputusan ini dinilai juga membawa implikasi penting bagi Indonesia, terutama terkait ketahanan energi dan tekanan terhadap harga impor minyak mentah. Ketika koordinasi produksi di tubuh OPEC Plus mulai berubah, fluktuasi harga minyak global bisa berdampak langsung pada subsidi energi, biaya logistik, hingga inflasi domestik. CNBC Indonesia menyoroti bahwa perubahan peta kekuatan energi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Dengan kata lain, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC Plus bukan hanya isu regional Timur Tengah, tetapi juga alarm global yang dapat mempengaruhi arah kebijakan energi banyak negara, termasuk Indonesia. Demikian Base edisi ke-86 kali ini. Ikuti terus berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id dan akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi gak ada yang kamu lewati. Terima kasih, sampai jumpa kembali.